Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, terutama rahmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan ini Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 10 bisa memenuhi undangan kepala sekolah pada hari ini. Semoga kita semua yang hadir ini selalu diberikan rahmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ketua Komite yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10 yang kami hormati, izinkan kami memandu rapat kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai rapat, izinkan saya menyampaikan sunan acara atau agenda rapat kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan yang barusan kita lalui secara bersama-sama. Yang kedua, arahan kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian hasil rapat dengan teman-teman Bapak Ibu yang tadi sudah kita sepakati bersama, dan itu sudah dibuatkan berita acaranya di sesi 1 tadi. Kami berkewajiban, sekolah berkewajiban untuk menyampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya dengan segala hormat kami persilakan kepada pimpinan sekolah untuk menyampaikan arahan kepada Bapak. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji, Ketua Komite SMK 2. Saya hormati Bapak Wakasek, yang paling kadan Bapak Wakasek kesiswaan Pak Anwar, biasa panggil Pak Anwar sama saja. Beliau adalah Wakasek kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB pada tahun ajaran ini. Kemudian berikut yang bawa acara tadi, Pak Mufajri, biasa disapa Pak Aji. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah khusus manajemen mutu, kapasitas selanjutnya sebagai Sekretaris Panitia dan Sekretaris Komite. Kemudian yang paling kiri yang ayahanda kita, Pak Haji Zainul, adalah Ketua Komite SMK 2, Ketua Komite kita semua. Biasa panggil Pak Haji saja. Yang berikut sebelahnya Pak Ade Nyong, itu biasa panggil Pak Ade. Memang namanya Pak Ade Nyong, bukan orang Ternate biasa panggil Ade Nyong, itu panggil anak-anak. Tapi beliau namanya Ade Nyong. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah khusus membidangi bidang hubungan industri dan kemasyarakatan. Beliau hari-hari juga sebelumnya sebagai Ketua Jurusan Kelistrikan. Kemudian yang sebelahnya Pak Surullah adalah Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana. Sebelumnya beliau adalah guru bagian bangunan, beliau spesialisnya di bangunan. Yang duduk sendiri sana Ibu Salma Haji Husen, kalau orang Dufa-Dufa pasti kenal kalau Haji Husen. Biasa dipanggil Ibu Ona, adalah bendahara komite. Saya ngajak suruh dulu di situ supaya kenal, biar Bapak Ibu yang baru sudah tahu, oh ini bendahara komite. Baik, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini yang sangat-sangat saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya sehingga pada hari ini kita bertemu. Kita harus sering bersyukur Bapak Ibu, karena memang syukur akar kesehatan. Sekarang ini yang sakit tidak ada yang berani keluar rumah, bukan dilarang, memang tidak berani.
dalam kondisi seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal pokok saja yang akan saya sampaikan berkenaan dengan pembahasan. Saya tidak akan, itu kan ranahnya komite. Saya hanya menyampaikan beberapa hal pokok yang dengan kondisi pembelajaran yang nanti dihadapi oleh anak-anak kita. Yang pertama, mungkin semua kita sudah tahu kondisi Kota Ternate dengan zona merah khusus untuk pandemik COVID atau Corona. Saya berharap lagi dan lagi tetap kita disiplin dalam menjaga protokol kesehatan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita berdoa sehingga kita jangan masuk pada zona hitam. Kalau zona hitam berarti pintu pagar terkunci rapat, tidak ada aktivitas yang ada di sekolah. Sehingga itu kembali ke kita semua, masyarakat Kota Ternate, bagaimana kita disiplin dalam menjaga protokol kesehatan sehingga angka yang positif, yang penularan COVID ini mudah-mudahan bisa cepat-cepat turun dan berakhir. Untuk itu Bapak Ibu, sesuai dengan edaran dari gubernur maupun dinas, untuk sementara sistem pembelajaran kita selama zona merah adalah sistem daring. Saya ulangi, adalah sistem daring dalam jaringan, bahasa Inggrisnya atau online. Belajar jarak jauh, blended learning kalau istilah pembelajaran. Namun karena kita adalah SMK, ada beberapa mata pelajaran yang skenarionya akan didesain sebagaimana rupa sehingga pembelajarannya tetap tatap muka dengan protokol yang sangat ketat. Tapi mungkin tidak dilaksanakan dalam bulan-bulan ini karena ada tahapan pemberian teori, dan selanjutnya kalau sudah masuk ke praktek, kami perkirakan setelah 17 Agustus itu kalau zona kita masih belum bergeser, maka akan dipersiapkan skenario pembelajaran tatap muka khusus untuk praktek. Khusus untuk pembelajaran yang seperti pembelajaran umum di luar pembelajaran jurusan, sesuai arahan dari pemerintah, kita masih tetap sistem pembelajarannya daring dengan protokol yang ketat sambil kami menunggu perkembangan dari dinas, Bapak Ibu. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu semua tolong proaktif perkembangan sekolah lewat grup WA, grup WhatsApp yang sudah dibuat di masing-masing kelas nanti Bapak Ibu. Nanti akan masing-masing wali kelas membuat grup itu dan Bapak Ibu nanti memantau perkembangannya dari sana. Di era pandemik ini pemberitahuannya sifatnya kertas juga tidak dibolehkan selama pandemi. Untuk menghindari penularan. Jadi bukan berarti kalau undangan dibagi lewat WA terus dibilang wah ini Kepsek mau berhemat, bukan Bapak. Itu protokol kesehatan kita yang bagaimana memungkinkan kita untuk seluruh komunikasi itu secara daring dalam jaringan atau secara internet atau secara lewat WA. Jadi itu juga sudah disahkan oleh Kominfo bahwa sistem undangan dengan sistem medsos itu dibenarkan. Itu dibenarkan dalam tata aturan dinas, itu dibenarkan. Kecuali yang sifatnya LPJ, pertanggungjawab keuangan dan lain-lain. Nah, itu butuh pembuktian. Tapi namanya undangan dan pemberitahuan masih dibolehkan. Sehingga hari ini ada undangan dinas masih bisa dikirim lewat WA. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, siswa SMK 2 itu total seluruhnya. Warga SMK 2 itu kalau siswa dengan guru ditotalkan itu tembus 1.500. Karena sampai 1.500 Bapak Ibu, maka kalaupun tatap muka itu dibolehkan dalam protokol ketat, kemungkinan skenarionya tetap dibagi dua. Tidak, kalau 1.500 masuk semua pasti kelihatannya ramai, ada kerumunan. Untuk itu Bapak Ibu tolong komunikasi dengan baik dengan wali kelas. Bagi anak yang sakit demam saja itu tidak boleh lagi ke sekolah, pemberitahuan resmi. Namun kami ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa untuk menjaga stabilitas di sekolah ini, Bapak Ibu menyampaikan informasi sakit cukup bilang sakit saja, jangan terangkan terlalu banyak terangkan. Jangan terangkan Ibu wali kelas, anak saya tidak bisa sekolah karena satu penciumannya hilang,
secara bisa rasa makanan, batuk-batuk, itu jangan lagi disampaikan lewat medsos Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu paham apa yang saya maksudkan, karena wilayah kesehatan itu wilayah pribadi. Saya ulangi, wilayah kesehatan itu wilayah pribadi, menyangkut tompe badan. Jadi sekolah juga tidak diberi ada. Tunggu orang Halmahera suara besar, bisa toh? Saya ulangi, sekolah juga tidak diberi hak untuk mengintervensi tentang kondisi kesehatan anak. Cukup Bapak Ibu bilang, maaf anak saya sakit hari ini belum ke sekolah. Kira-kira begitu ya, kita sepakat. Kemudian yang terakhir ini, siswa SMK 2 atau lebih terkenal dengan nama STM, orang lebih kenal di sini STM. Anak-anak teknik itu anak-anak yang familiar dengan kegiatan-kegiatan fisik. Di bengkel itu kan fisik. Mohon dukungan Bapak Ibu, jangan sampai anak-anak itu tidak didukung hal gizinya. Ini harus saya sampaikan. Anak-anak kadang praktek sampai sore, yang kasih dong uang jajan makan. Sehingga dalam 1-2 bulan dia asik praktek, dia naik kelas 2 pasti drop, dia sakit. Jadi kalau sudah mengaku kasih masuk anak-anak di sini, itu harus kasih siap. Kan don di rumah juga tetap makan. Cuma kadang-kadang orang juga tara adil di tempat anak-anak. Kalau tong kenukila tong hantam itu jus alpukat, di rumah tong kasih bagi don teh gula saja. Jadi mempersiapkan fisik anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Ngoni kasih siap dompe fisik, bawa kamari, baru nanti sekolah yang atur dompe otak dan dompe keterampilan. Tapi kalau fisik payah dalam keadaan lapar, jangan suruh guru mengajar, malaikat mengajar pun akan pelajaran akan tidak masuk. Apalagi ini praktek. Mohon ini dipahami. Kalau anak-anak pulang terlambat itu SMK. Jadi kalau Bapak Ibu mau supaya saya anak ini sakit-sakit, jadi kalau boleh jangan dikasih pekerjaan terlalu berat. Berarti lebih pindah dari sekarang. Yang masuk di sekolah ini anak-anak yang punya kapasitas fisik yang harus siap. Kira begitu ya. Orang tahu itu sekolah teknik seperti apa. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya berharap bahwa dalam pembahasan kali ini ada yang saya sudah sampaikan ke ketua komite. Bertukar 3 kali. Ada yang saya sudah sampaikan ke ketua komite. Bapak Ibu, tom punya rumah ibadah, tom punya musola yang di sekolah ini. Kalau anak-anak dari bengkel bawah, kondong sambayang keluar sampai di Sigi Heku sana, itu dong pulang pergi sudah sekitar setengah jam. Jauh. Jadi harus sekolah harus menyiapkan tempat ibadah. Musolanya sudah ada, tapi tom siswa ini kan saya sudah hitung tadi 1.500 lebih. 1.500-an. Kalau kondisi musola yang ada, maka sekolah tadi kita sudah sepakat dengan orang tua yang tadi sesi pagi untuk musola itu dipugar. Jadi ada yang saya titip. Nanti sebentar ketua komite yang sampaikan dengan sekretaris. Tolong mudah-mudahan ini bisa dibantu untuk pembangunan musolanya. Musolanya sudah ada. Boleh kalau yang keliling-keliling boleh lihat. Cuma tidak memenuhi syarat baik itu ukuran maupun yang lainnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan saya mohon diri setelah penyampaian ini Pak Ketua. Pembahasannya saya tidak akan sama-sama dengan Bapak Ibu. Ada ketua komite dengan sekretaris. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan dari pimpinan sekolah. Semoga dapat kita ambil hikmah dan bermanfaat buat kita semua. Kami ingatkan sekali lagi bahwa tugas mencukupi asupan gizi anak-anak kita adalah tugas Bapak Ibu sekalian. Karena saya sering pakai istilah SMK itu sudah makan kerja, beda dengan SMP. SMP itu sudah makan pulang. Jadi mohon ini selalu diperhatikan. Artinya di masa pandemi sekarang ini ya, yang paling penting adalah asupan gizi yang cukup
buat orang semua, orang yang sudah tua maupun orang anak-anak. Kalau ada rezeki lebih bagus beli makanan yang gizinya tinggi supaya orang jangan gampang sakit. Yang berikut Bapak Ibu, yang kami sampaikan bahwa tadi secara sama-sama ya Pak Ul, kita sudah bersepakat pagi tadi, maka di sini akan kami lakukan pengulangan apa yang menjadi kesepakatan kita untuk memperpendek waktu rapat kita. Dengan segala hormat kami persilakan kepada Pak Haji untuk menyampaikan arahan untuk kita semua. Kepada Pak Haji kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la ilaha illallah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya yang telah mengasuh dan mengasah anak-anak kita. Untuk pertama saya kira untuk bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini anak-anak baru pertama masuk di SMK 2. Artinya SMK 2 agak sedikit berbeda dengan SMA negeri. Saya orang SMA negeri. Saya anak tanya, Papa SMA 1 ke 2? Saya terada 1 dan 2 karena saya orang tempo dulu Orang tempo dulu kan terada SMA 1 cuma SMA. Jadi don't tawa. Jadi setelah saya masuk di SMK 2 ini dan ditunjuk bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu ini, menunjuk saya selaku ketua komite, sehingga insya Allah saya akan berusaha bekerja sebaik mungkin. Artinya tadi Pak Kepala Sekolah kasih tahu, ini saya bukan menyombongkan diri. Saya ini bukan mantan napi, tapi mantan pegawai Kota Ternate. Saya kepala keuangan kurang lebih 14 tahun. Masa era almarhum Hasan Muhammad ganti Pak Samsir Andili, Burhan sedikit saya. Terus saya diberhentikan. Tapi bukan Pak Burhan yang kasih berhenti Pak saya, tapi undang-undang yang kasih berhenti Pak saya. Pensiun terada, karena pensiun biar mana diberhentikan itu ada. Akhirnya Pak Kepala Sekolah SMK 2, kebetulan anak saya di sini dulu, anak yang bungsu masuk SMK 2. Saya ditunjuk oleh para dewan guru untuk mewakili sebagai ketua komite. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini saya masih sebagai ketua komite. Mudah-mudahan saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu ini bisa bekerja sama demi untuk ketompi anak-anak kita. Jadi tadi Pak Kepala Sekolah bilang SMK 2 ini beda dengan yang lain. Memang saya setelah masuk di SMK 2, terus Pak Kepala Sekolah bawa pergi di bengkel-bengkel. Sebenarnya nih SMK 2 ini siap pakai. Kalau anak-anak ini manakal, bukan manakal bakulai, bukan manakal apa, kalau Pak almarhum Samsir Andili bilang kalau anak-anak itu mau faduli sekolah tuh, tapi faduli tentang praktek, insya Allah dorang lulus dong bisa. Artinya saya tidak menyombongkan diri bahwa saya anak itu kelas 2 di SMK 2 ini dia subika saya perbaiki komputer. Belum naik kelas 2 lagi, baru kelas 1 mau naik kelas 2. Tapi saya kadang-kadang telepon Pak Haji nih, Pak Haji ini dong pulang jam berapa? Dong dapat bomba sampai jam 6. Saya telepon Pak Haji, saya panau, ya Pak, dong ada praktek. Sudah, yang penting dong di sekolah. Jadi saya harap ke bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita anak-anak itu dorang rajin ke sekolah. Yang penting rajin. Rajin, kalau dong peduli lagi lebih bagus. Tapi kalau dong terpeduli, kalau dong cuma bahagia, insya Allah dong haga terus. Nah, saya harapkan supaya bapak-bapak dan ibu-ibu yang di rumah maaf, tolong awasi anak-anak itu supaya anak-anak ini kreatif.
Sebenarnya SMK 2 ini apa saja yang belum ada. Dorang semua alat semua lengkap. Saya suruh lihat. Nanti kalau Bapak mau saya bawa pilih dompi bengkel-bengkel di belakang supaya dong bisa kerja. Ini kedua, ketiga. Ini SMK 2 ini sebenarnya sekolah praktek, bukan sekolah teori. Jadi dengan adanya COVID ini saya kadang-kadang saya jadi pusing dengan anak-anak. Kalau dorang tidak praktek repot. Karena dorang pi sistem 60-40. 60 tuh dong praktek. Nanti bapak-bapak kalau ada yang barangkali bapak-bapak anak yang nomor 2, nomor 3 pernah masuk sini lihat mesin komputer TKJ itu dong tidak pernah pulang-pulang. Jadi saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu mohon perhatian kepada anak-anak kita supaya dia bisa semangat untuk sekolah. Dan yang terakhir, barangkali ini saya kadang-kadang jadi berpikir COVID, habis ini saya sudah dengar COVID Delta, besok barangkali COVID Cino barangkali. Memang kadang-kadang ini tidak percaya, saya juga kadang-kadang tidak percaya barang itu. Tapi lebih baik kita orang percaya sudah, barang pemerintah bikin. Jangan sampai kita sakit, tambah tompi anak-anak repot kan. Jadi tong iko pakai masker, apalagi cuci tangan, jaga jarak. Makanya sebenarnya ini kita kumpul bapak-bapak dan ibu satu hari, satu waktu, satu pagi saja. Cuma kalau tong kumpul, wah saya dan kepala sekolah dan Pak Ajir barangkali sudah Pak Satpol PP dengan apa tangkap orang. Kalau Satpol PP dulu kalau tangkap saya bilang berdorang nganu mau dapat gaji ketara kita kasih gaji pun. Baru saya kepala keuangan terada. Begitu. Tapi sekarang saya sudah boleh bilang begitu dan pukul. Sekarang kembali ke laptop. Sekarang kebetulan laptop supaya tong santai saja. Ini komite dengan Dewan Guru sudah berapa hari kita rapat pembahasan tentang kita anak-anak apa nama DP perlengkapan seragam. Makanya hari ini kita berkumpul untuk bicarakan ini. Tadi satu sesi tadi sepakat yang apa yang saya tadi bercerita banyak lagi model sekarang sudah. Saya ini suka bercerita telalar ada bibir, bibir ada telalar jadi suka bercerita. Ini ada 12 poin. Itu dari mulai yang pakaian olahraga. Tadi saya pulang keluar ada ibu bertanya, "Pak, don't dapat pakaian olahraga?" Kata saya bilang hati, "My Tuhan dia sono ke apa? Barang di sini ke bawah kok." Dia balik tanya ulang ke saya. Ini kan saya bilang saya mesti bawa ini supaya don tanya saya ini. Pakaian olahraga di 300.000. Ya nanti habis dong kesayangkan saya baca cerita saja. Artinya kalau siapa yang bisa ini tangkap dulu. Nanti habis kita lihat DP slide. Kemeja batik itu 190. Baju praktek, ini baju praktek kalau saya lihat saya penandung kadang-kadang anak-anak ini barangkali dong sama dengan saya lagi. Kalau praktek itu dong sombong, barang dia itu banyak terhadap. Saya dulu sombong bahaya kalau pakai pakaian begitu, ya Allah Akbar. Pakaian praktek 355.000. Terus seragam putih abu-abu itu 325, seragam pramuka sama 325, atribut siswa dompi itu atribut siswa 70.000, papan nama 32.500, sharing cover laporan pendidikan itu nanti dong sekolah tuh
habis laporan pendidikan raporter ada, itu DP ini 55.000. Terus sumbangan mutu pendidikan, ini komite dengan bapak-bapak dan ibu-ibu pihal nih. Itu masih syukur SMK 2 baru 75.000, yang lain 100 lebih. Ada yang anak di luar, ini 75.000 sumbangan mutu pendidikan. Sumbangan pendidikan 4 bulan. Ini nanti kita orang untuk hari ini kasih satu kali kita orang 4 bulan supaya ketua komite dan DP jajaran ini kita orang kerja juga sadap lah begitu. Itu 500.000 untuk 4 bulan. Asuransi, ini bapak-bapak dan ibu-ibu kaget nih asuransi. Ini setelah saya berpikir begini, SMK 2 ini semua kerja tontaku semua. TKJ, kebetulan saya pernah dulu TKJ. Kagak konong korek kong kabel gigi pada orang. Pak Haji ini kan dia bagian itu, jadi suka dapat gigi dari kabel. Strom terada, dia gigi sekali dong kaki mata menyala, bisa sakit. Ini kita orang pakai asuransi supaya don sakit tom baru rumah sakit tong sarkas keluar doi terada. Terus bengkel, itu bengkel juga berat-berat, enak-enak, sarap-sarap enak bengkel. Jadi ada asuransi itu 50.000 dan sumbangan pemugaran musalah. Ini kira-kira tong sepakat kata ini. Kalau tong sepakat 250.000 untuk tong anak bisa barangkali sambayang paling dong sudah. Cuma ini anak-anak SMK 2 ini dohor asar kadang-kadang don maghrib di sekolah. Saya pernah saya lihat selama 3 tahun tuh pulang tuh saya sampai maghrib mau makan baru dia datang. Assalamualaikum. Saya badian juga. Ini Pak Haji nih saya tiap kalau saya pasti saya telepon Pak Haji saya pernah di situ. Tunggu saya lihat. Wah ada Pak. Tanpa dompi bengkel TKJ. Jadi jumlah keseluruhan 2.497.500 rupiah. Bisa ingat saya Pak itu ada kore metadin Pak itu kore kabel dia bermain bola kan tek susah nyampe main bola kan jadi guru nih tong pusing lebar itu bermain voli tong pitangan yang toki orang kalau pemain bola nih sudah kabel dapat tandang terus. Pak itu bekas pemain bola. Tertahu bola apa yang dia bermain. Daripada ini saya lihat ada yang cuma ngantuk. Tengah hari baru ibu, saya minta maaf bapak dan ibu. Jam 2 jam tidur baru kita undang. Sebenarnya saya juga mengantuk, bukan cuma ngoni. Oke. Jadi DP jumlah keseluruhan yang saya bagi 2 juta sekian. Tapi ini belum habis, saya belum titik, masih ada koma. Dan sama tadi saya bilang, saya diberhentikan tapi ada koma. Ini dia saya bicara ada koma. Jadi jumlah keseluruhan itu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa cicil selama sampai bulan Agustus karena berikutnya anak-anak kita siapkan dompi hal ihwal ini kan DP pakai olahraga nanti kalau COVID ini olahraga lebih gampang kalau terlalu olahraga ya kita bisa susah lagi kemeja supaya dompi sekolah atau pakaian praktek dan selanjutnya jadi DP jumlah 2.497.500 rupiah. Tadi waktu grup pertama masuk, dorang setuju. Kira-kira sore hari ini tepat jam
3:14. Bapak-bapak dan ibu-ibu setuju dengan jumlah yang ini atau tidak? Ini saya cuma takut jangan setuju, angka naik kayak saya dah mengamuk keluar satu di muka. Kalau bapak-bapak berkelahi dengan saya tertakut biar saya umur 7 tahun. Saya umur baru 7 tahun. Tua itu yang ajar pas saya 70 berbilang 7 tahun. Jadi sepakat kita orang dengan sejumlah ini. Ibu-ibu samping kanan saya sepakat. Bapak-bapak. Tapi kita orang jangan bayar hanya pakai cicil sudah sampai Agustus, sudah batas Agustus supaya anak-anak ini bisa ada dompet perlengkapan sekolah. Ini dunia ini maju. Tadi Pak Kepala Sekolah bilang, kita undang nih terus datang-datang. Saya di rumah kalau saya bisa saudara koro pas saya pakai WA sudah. Mulai jam Papa tua. Koro kong pakai WA, apa salah di situ kan nama ada. Koro lepas maghrib, alhamdulillah. Lepas maghrib kan ibu tuh termakan di rumah ya. Eka. Sekarang kan lepas sisa boleh makan, tapi dulu waktu saya masih muda, kalau orang koro pas saya anak tanya, Papa, Mama tak mau masak. Barang Papa ada orang koro makan di luar. Kalau koro habis isya, insya Allah cuma kui. Tapi sekarang sudah ada, sudah isya mesu makan. Jadi ini kita orang undang pakai WA saja. Saya bagaimana tadi Pak Kepala Sekolah dan Pak Ajit bilang, nanti tiap kelas dia ada DP grup WA. Itu dong simpang sampai saya anak sampai habis sekolah dia tahu nih SMK 2 pi kegiatan dia tara kerja di rumah, dia kan kuliah di daring, kuliah di rumah. Dia lele ya Papa, sabantar tuh ada besok tuh ada undangan. Saya bilang, don't terundang Papa nih. Padahal betul tadi pagi jam 9 Pak Tua ini telepon Pak saya, Pak Haji boleh datang? Untung artinya itu sehat juga. Saya bilang itu kita mandi dulu. Belum mandi, orang pensiun dia insya Allah mandi cuma tunggu dohor baru mandi. Habis dohor itu. Jadi kita orang sepakat sejumlah itu. Apa tunggu sampai tayangan itu bagaimana Pak? Siap. Ya? Lewat WA, oh ya. Nanti saya kasih tahu dompi grup. Anak-anak ini ada grup, cuma orang tua terhadap grup. Tertahu grup apa nih? Saya nanti bergabung di Petua itu sana tertahu menghadap saya. Jadi sudah nanti kasih tahu Pak anak-anak, nanti saya bilang Papa Aji kasih tahu dompi kepala ketua kelas supaya nanti dorang foto kondong kirim sudah. Barang ini ada yang cuma ngantuk kong. Ini saya anak ini satu saya mau bilang ade nanti dong malu pas saya umur 7 tahun berdia umur berapa tadi? 70 hampir tahun muka ber-70 November ber-70. Jadi sepakat nanti kita kirim di WA anak-anak. Tapi begini Ibu, ada di catatan kaki ini dia ada tulis dengan sistem pembayaran cicil. Batas waktu cicil bulan Agustus. Tanggal 15. Ini kalau saya minta maaf Pak Camat Tengah atau Camat Tengah sampai Rindo belum dapat gaji. Saya heran. Gaji kok tunda-tunda. Ini saya mau protes Pak ini wali kota baru. Kalau anak orang tertahu bikin berhenti kasih ganti. Kalau saya dulu, saya model dulu, jangan coba-coba.
gaji tanggal 1 saya tanda tangan SPM. Tapi ini saya minta doi pas saya pi ponakan kasih tua rokok tarada. Ya tua belum dapat gaji. La ilaha illallah. Betul ada yang dari kantor lurah di bagian tengah belum dapat gaji orang hari ini. Gila. Ini saya tadi saya tanya pada dia bilang belum dapat gaji, makanya pas bercerita doi ini terus pikiran jadi begitu. Saya 14 tahun jadi kepala keuangan. Alhamdulillah paling orang cuma 3 hari karena hari terjepit Sabtu Minggu. Hari ada terjepit. Heran juga ya. Tapi saya tanda tangan sudah di tanggal 1 itu. Kong ini susah tuh. Atau dorang lebih maju ke saya yang dulu bodoh. Kalau saya lihat dorang ini pusing itu. Ini unek-unek di rumah kun saya bawa kemari sebenarnya tidak boleh. Cuma ini sekarang saya berpikir tanggal 13 ini baik kong ini pi laki sudah terima gaji. Ini yang saya marah tadi itu. Nanti Pak Wali Kota mudah-mudahan dia buku dapat dan saya kasih tahu pada dia. Kalau anak-anak kerja model begitu kasih berhenti. Tidak rugi 1 orang saja kecuali 60 orang lah. Daripada kita 60 ramas potong piler. 1 orang bikin tandang di pantai di sana di got-got sana. Jadi ini DP batas karena itu ini tanya tanggal berapa, tanggal 15, makanya saya tadi berpikir itu. Ada yang terdapat gaji sampai tanggal 15, gila. Dan mudah-mudahan Agustus ini jangan karena kalau ini terdapat gaji saya sensaran ketua komite dan DP sekretaris dan DP dewan guru dong susah lagi. Jadi nanti DP item-item ini nanti kita orang kasih di wali-wali kelas untuk kirim ke grup. Ini tong sumber main modern kemarin ini. Modern akhirnya Pak Haji dia kasih saya bicara sampai mulu-mulu bagabu. Padahal aku pakai slide kan saya mulu tara bagabu. Dia jahat ini saya ada satu. Ponakannya menangkan kejahatan. Padahal tadi pagi dia bikin sedap-sedap. Saya cuma bicara 1 kali, dompi mata semua ke sana. Sekarang saya mesti angkat tangan, turun, tangan, kejahatan dan ini. Oke, barangkali sampai di situ saya serahkan Pak Haji sebagai sekretaris komite untuk jelaskan apa yang belum saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Terima kasih atas paparannya Bapak Ibu. Orang tua siswa kelas 10 yang kami hormati, mohon maaf ya kita mengalami kendala teknis. Saya sudah pindahkan ke flashnya korup, virus tidak terbaca di laptop. Saya sampai pakai laptop dua-dua ini. Saking canggihnya kita sampai tidak bisa tampil di slide. Mohon maaf untuk hal itu, kami mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Kami sudah siapkan hard copy-nya, rincian barang yang nanti didapati oleh anak Bapak Ibu itu sudah kami siapkan di sini. Satu hal Bapak Ibu saya ingatkan, tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah tentang masjid musala kami ya. Kami cerita dengan Bapak Ibu, maaf kami menyita sedikit waktu, bahwa kami punya musala sekolah yang itu digunakan untuk salat 5 waktu kecuali salat Jumat ya. Pimpinan sekolah berkeinginan dengan melihat kondisi musala kami yang super kecil, jumlah orang kami di sini kurang lebih 1.500 dengan musala kami yang super kecil dan kondisinya seperti yang ada di sana, maka kepala sekolah ingin mengetuk hati Bapak Ibu selaku orang tua yang anaknya bersekolah di sini untuk sama-sama kita pugar musala kita. Karena setiap Bapak Ibu kalau misalnya ini normal, yang kemarin bulan puasa itu ada berapa kali kita sekolah normal itu kami salat zuhur itu 4 shift
Kalau sampai dengan salat asar mungkin karena kelas yang lain sudah istirahat, kelas yang lain masih ada, kami sampai dengan 3 shift. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa lama teman-teman atau anak-anak kita, teman-teman kita yang harus antri menunggu waktu salat zuhur. Maka melihat kondisi seperti itu, kami pihak sekolah berkenan untuk memugar musola kami. Induknya tetap kecil tapi samping-sampingnya harus besar. Artinya sehingga mampu menampung kita semua yang ada di sini. Mungkin ada musafir yang lewat, dia bisa hadir di sekolah untuk salat. Dan dorang tahu bahwa sekolah teknologi musalahnya seperti ini. Wah, minimal orang jadi cermin di Maluku Utara atau di Ternate khususnya, bahwa kalau mau bikin musalah nanti sama dengan musalah STM misalnya. Kalau insya Allah sampai dia jadi, kami berangan-angan seperti itu. Ada Wakasek Sarana tadi, mereka yang nanti yang mendesain rancang bangunnya seperti apa, kami dan Bapak Ibu yang punya kelebihan rezeki, kami meminta untuk, kalau misalnya ada, ini kan orang pakai standar 250 Bapak Ibu ya untuk sumbangan pemugaran musola. Tapi kami tidak menutup diri kalau misalnya Bapak Ibu yang saya uang ada 50 juta dan saya fokus untuk bangun rumah ibadah misalnya, saya sumbang untuk musola SMK 2, insya Allah jadi amal jariah buat Bapak Ibu orang tua sekalian. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf sudah membuat Bapak Ibu tidak nyaman, karena nanti Bapak Ibu antara transparan, sudah ada hard copy-nya. Tadi pagi kami paparkan dan itu sudah disepakati. Saya juga tadi berpikir seharusnya orang undang jurusan tagabung semua tapi wakil saja, tapi ini orang bisa 2 sesi. Akhirnya kalau yang tadi sudah sepakat, beruntung tadi Bapak Ibu yang tadi pagi itu yang jumlahnya jauh lebih banyak dari ini, mereka sepakati 2.497.500, mereka bulatkan ke 2,5 juta yang 2.500 katanya untuk musalah atau lain-lain sebagainya. Jadi mereka bulatkan plus 2.500 sudah kami ikhlaskan untuk sekolah. Mereka sudah ikhlaskan untuk itu. Jadi untuk mereka sepakati itu, padahal ada item 2. Item 2 itu 2.597.500. Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ingat bahwa di dalam iuran pendidikan yang 125.000 itu sudah ada sumbangan PKL, tabungan PKL Rp10.000 per bulan. Jadi kalau misalnya sampai 20 bulan baru PKL, maka sudah ada tabungan anak-anak kita untuk PKL itu sudah 200.000. Nanti kalau Pokja PKL masukkan proposal misalnya biaya PKL 800.000, maka insya Allah Bapak Ibu tinggal menambah 600.000. Kalau misalnya sekarang ada monitor sumbangannya atau tabungan anaknya untuk PKL tiap bulan ke bendara komite, misalnya saya tambah dari 10.000 saya tambah 15.000 jadi 25.000, itu tetap kami catatkan, bendara komite tetap catatkan menjadi tabungan PKL anak-anak kita. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya yang lalu ada bilang tabungan PKL 10.000 tiap bulan, ini 18 bulan seharusnya sudah 180.000, kenapa sekarang tidak ada diskon 180.000? Itu kami pastikan bahwa kami akan sampaikan ke kepala sekolah atau Pokja PKL sebagai komite bahwa ini sudah kita bicarakan dengan orang tua. Ada tabungan anak-anak di Rp125.000 per bulan, itu ada tabungan Rp10.000 untuk tabungan PKL. Jadi mohon diingat-ingat juga Bapak Ibu, jangan sampai pas Pokja PKL undang don kasih tahu ya. Mari Pak, silakan. Total uang komite 125.000 kali 4 Bapak. Jadi kalau 125 kali 4 berarti berapa? 500.000. Itu bayarnya per 4 bulan. Jadi kalau sudah bayar berarti sekarang Juli, Agustus, September sampai dengan Oktober. Insya Allah sampai dengan Oktober. Karena hitungnya mulai Juli ya. Juli, Agustus, September, Oktober. Tahun ajaran baru itu dimulai pada tanggal 12 Juli. Jadi 12 Juli kita mulai dengan HPS ya, hari pertama sekolah. Saya hitungannya mulai dari bulan Juli. Makanya Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kita tidak bisa berdiskusi terlalu banyak karena ini kondisinya memungkinkan kita tidak bisa terlalu lama dalam ruangan. Ini masa pandemi. Mohon kiranya kami butuh 10 orang. Tadi Pak Wakaumas ya, saya panggil nama-namanya ya Bapak Ibu. Mohon maaf kami sedikit menyita waktu yang mereka bersepuluh ini sebagai perwakilan dari Bapak Ibu, yaitu Pak Ahmad Sadik dari Teknik Pemesinan, Pak Haja, siapa nih Pak Haji ya? Pak siapa nih Pak? Adik. Pak Muhammad Noto dari Geomatika, Pak Abu Kasim, Pak Roni Kenny dari distrik. Pak, iya sudah, yang kedua nih. Iya, nanti Pak dia cari.
mereka yang tadi sudah mencatatkan namanya di kertas putih ini, kita sama-sama membuat berita acara kesepahaman ya Bapak Ibu, sebagai landasan kami bahwa kami telah melakukan rapat dengan orang tua dan ini sudah disepakati oleh orang tua, supaya nanti kalau ada yang datang bertanya, orang sama-sama punya jawaban yang sama bahwa ini orang surapat. Kami juga, Bapak Ibu silahkan tanya ke sekolah-sekolah lain, mungkin sekolah kami sekolah teknologi yang biaya paling murah di Indonesia. Di SMA saja dong PSPP seberapa, ada yang 175.000, ada 150.000, itu SMA. Kami sekolah teknologi yang membeli bahan praktik saja ya, di SMP dong praktek tidak pakai semen, tidak pakai kayu, tidak pakai besi. Di SMA, di sini harus pakai itu semua. Kalau Tuhan cuma harap dana bos, insya Allah belum cukup. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf Bapak Ibu. Selalu jaga kesehatan, penuhi asupan gizi anak-anak kita supaya anak-anak kita jangan sakit ya. Kalau anak-anak kita tidak sakit berarti kita juga tidak sakit. Tapi kalau anak kita sakit pasti kita lebih sakit. Barangkali itu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.